Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wakil Rektor 3, Ketua Pradi DPC Kota Medan beserta Dekan Fakultas Hukum dan dosen-dosen hukum mau silaturahim. Oh ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Ketua Pradi, Pak Dekan, ada berita baik berarti ya kan? Ya. Ada berita baik nih. Alhamdulillah. Kalau udah datang Pak Dekan sama Pak Ketua ini udah luar biasa. Oh, alumni kita yang hebat. Oke, silakan duduk. Oke. Halo Sobat Pradi Medan. Hari ini kita berada di Universitas Medan Area. Nanti kita akan berdiskusi bersama dengan Bapak Asok Prof. Dr. Rizkan Julia di SHMH sehubungan dengan KUH pidana yang baru. Hari ini kita juga didampingi dengan Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Dr. Citra Ramadan SHMH Dangan, beserta ketua kita, Ketua Pradi Medan, Bapak Dr. Azwir Agus SHM-Hum. M-Humnya mungkin menandakan sesuatu hal. Demikian, sampai jumpa nanti kita diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Pradi hebat. Salam Pradi Kota Medan. Sobat Pradi, hari ini kita sedang berkunjung dan diterima bersilaturahmi dengan Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area, Asok Prof. Dr. Rizkan Juliadi SHMH. Beliau juga merupakan sebagai Ketua Mahupiki Sumatera Utara periodisasi 2022-2027. Sobat Pradi Medan, nanti kita akan berbincang sekaligus seputaran tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana yang baru. Bagaimana sih sebetulnya pandangan tentang KUH pidana yang baru, dan apa sih sebetulnya kekuatan KUH pidana yang baru itu terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sobat Pradi Medan, mari kita berdiskusi sehubungan dengan hal tersebut. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kunjungannya, adindaku, alumni Universitas Medan Area yang luar biasa. Ya kan, terima kasih atas kunjungannya di pagi hari yang cerah ini. Terima kasih Pak atas kesediaan menerima kami dari Dewan Pimpinan Cabang Pradi Medan. Hari ini kami ingin berdiskusi dengan Bapak sehubungan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Memang kami paham perjuangan dari para begawan-begawan hukum, perjuangan dari senior-senior hukum, perjuangan dari para ilmuwan hukum dalam membuat undang-undang KUH pidana yang baru ini. Banyak memang kemarin diperbincangkan di berita, ada yang pro, ada yang kontra tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini Pak. Kami mohon pandangan Bapak sehubungan dengan permasalahan tersebut. Ya, terima kasih adindaku, sekali lagi saya sampaikan yang luar biasa kedatangannya hari ini. Sekarang kita sudah menginjak di era globalisasi ini, tentu kita banyak sekali yang dalam hal pelindungan hukum terhadap masyarakat. Jadi tujuan daripada KUHP yang baru ini yang jelasnya untuk perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri. Kalau kita bandingkan dengan hukum KUHP yang lama, ya kan, tentu ada beberapa yang tidak sinkronisasi, ya kan, terhadap di masyarakat. Tentunya dalam kehidupan living law terhadap masyarakat, kehidupan hukum dalam masyarakat itu sendiri, karena azasnya dengan azas yang baru tentu sudah sedikit ada pergeseran, ya kan. Kenapa? Kalau yang lama itu kan dia mengadopsi secara kolonial, boleh dikatakan secara sedikit
keterbelakangan terhadap kemajuan-kemajuan di era globalisasi sekarang ini. Contoh misalnya ya kan, yaitu terhadap daripada buku terhadap beberapa azas KUHP yang lama misalnya ya kan, yang tentang yaitu ketentuan umumnya ya kan, kemudian tentang kejahatan, pelanggaran ya kan. Nah, kalau sekarang ini lebih efektivitas lagi, bahkan lebih terbuka lagi terhadap masyarakat kita yang ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, azasnya apa terhadap KUHP yang baru sekarang ya kan? Tentang tentu itu azas yang namanya azas teritorial ya kan, diatur azas teritorial ya kan, sejauh mana cakupan daripada hukum ini yang berlakunya terhadap masyarakat ya kan, terhadap pelindungan kedaulatan negara kita terhadap teritorial, itu yang lebih penting ya kan. Karena kenapa? Kalau kita di laut ada mempunyai tolak ukur, ada namanya zona ekonomi dan zona ekonomi eksklusif ya kan. Nah, batas mana berlakunya terhadap undang-undang kita, makanya dipakai daripada azas teritorial ya kan. Kemudian dalam hal buku yang baru sekarang ini, ketentuannya hanya dua saja, yaitu ketentuan umum dan ketentuan daripada kejahatan itu. Nah, cukup dua. Kalau yang tadi kan banyak, ya kan, tidak apa namanya tuh tentang pelanggaran, tidak berlaku surutnya, segala macam, banyak ketentuan-ketentuannya ya kan di dalam KUHP yang lama. Tetapi kalau yang sekarang ini tentu sedikit apa namanya tuh enak kita memahamin sebenarnya. Tidak terlalu, kalau saya memahamin ya kan, tidak terlalu berbelat-belit kalau saya ngeliatin. Tetapi memang betul ada beberapa pasal, karena kita mengadopsi dari pasal, yaitu tadi pasal 2 ayat 2 itu ya kan, kita akan menghidupin lepeng luhur terhadap di masyarakat itu sendiri. Nah, inilah yang harus kita kaji terhadap akademisi bersama-sama dengan apa namanya itu akademisi dengan praktisi ya kan. Nah, supaya apa? Supaya ada sinkronisasi ke depannya kita dalam hal meneliti terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat ini. Nah, kemudian kita lihat azasnya kan, tadi udah jelas ada azas namanya azas teritorial ya kan. Kemudian yang kedua azas perlindungan dan azazi nasional pasif. Nah, sejauh mana kedaulatan negara yang melindungi daripada hukumnya ini terhadap masyarakatnya ini di dalam maupun di luar, secara aktif dan secara pasif. Nah, secara azas universal terhadap hidup hukumnya undang-undang yang baru ini ya kan. Nah, terakhir ada namanya yaitu pengecualian. Nah, nanti ada kata-kata pengantar dalam hal ketentuan-ketentuan aturan-aturan ketentuan umum ini, terdiri yaitu dari pasal 1 187 pasal. Nah, ini ketentuan-ketentuan umumnya. Dan juga begitu, misalnya kita lihat ya kan di sini, yaitu tentang tindak pidana. Tentang tindak pidana kan 2 buku dia. Nah, tentang tindak pidana ini dari 188 pasal tadi sampai ke 424 pasal. Inilah mengatur tentang tindak pidana. Nah, kalau kita bicara tentang buku, supaya kita tidak lari, tidak apa namanya pemikiran kita tidak berasumsi, mari saya mengharapkan kawan-kawan dari Pradi ya kan, kita berdiskusi, kita implementasikan bersama-sama terhadap masyarakat, terhadap anak didik kita ya kan, dari awal. Jangan di saat kita mencontohkan sebuah kasus yang terjadi sekarang, takutnya nanti jadi bias kita terhadap ketentuan umumnya, kita tidak paham. Wah, apa itu? Nah, makanya akhirnya apa? Akhirnya di masyarakat tidak memahamin. Wah, pasal ini kok bisa begini gitu loh. Tapi ada di ketentuan umum. Kita lihat di ketentuan umum ya kan. Nah, inilah yang saya sangat harapkan bantuan dari kawan-kawan Pradi bersama saya selaku mewakili daripada kawan-kawan saya dari Mahupiki ya kan, karena kami salah satu perpanjangan, boleh sampaikan perpanjangan tangan daripada pemerintah untuk mensosialisasi ini. Karena kenapa? Kemarin juga kami rapat di Depok bersama ketua, beberapa guru besar kita dalam hal pemapar terhadap undang-undang yang baru ini ya kan, nanti akan dijadikan salah satu akademik pembelajaran dan pengajaran terhadap mahasiswa kita setiap fakultas.
Nah, ini nanti kedepannya akan kita sosialisasikan bersama. Tentu kami mengharapkan kawan-kawan dari lembaga-lembaga LSM, apalagi lembaga peradi ya kan, duduk di dalam hukum ini nanti. Nah, inilah jangan sampai masyarakat nanti salah tafsir ya kan, salah asumsi ya kan. Karena kenapa? Ada dua saja, simpel saja. Kenapa itu? Ketentuan umum dan pidana pengaturan. Apa sih pengaturan? Nah, bisa kita lihat di situ nanti. Simpel saja sebenarnya gitu loh. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa kita bergandeng tangan, bisa masyarakat bisa memahami, mengerti dalam hal KUHP kita yang baru. Mari kita sambutkan KUHP yang baru ini. Semoga bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Tentu KUHP yang baru semoga menjadi KUHP yang rahmatan lil alamin. Itu yang lebih terfokus lagi ya Dinda. Ya kan? Semoga bisa bermanfaat. Amin. Ya kan, bisa bermanfaat, bisa terlindungi terhadap masyarakat-masyarakat yang ada. Tidak cukup di masyarakat saja. Apa itu? Kepentingan-kepentingan masyarakat juga dilindungi. Kepentingan-kepentingan dari pemerintah, kepentingan semua unsur dilindungi terhadap KUHP yang baru nih. Nah, makanya saya mengatakan tadi, semoga menjadi KUHP yang rahmatan lil alamin. Ya kan? Karena kenapa? Pertanggungjawaban KUHP ini kan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Bukan saja saya semata-mata di dunia ya kan, tapi di akhirat. Tentu di akhirat itu apa? Mulai dari penegakan hukum, pilar-pilar hukum ini, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, hakim harus berkolaborasi dalam arti kata melindungi kepentingan masyarakat untuk menjaga kedaulatan masyarakat, ketenangan secara masyarakat itu yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Ya kan, kita tinggalkan KUHP yang lama sebagai apa nama tuh KUHP warisan kolonial ya kan. Mari kita tinggalkan, kita sambut di era globalisasi yang luar biasa ke depannya ini ya kan. Nah, ini yang saya sangat harapkan. Terima kasih banyak kedatangannya buat Adinda saya. Terima kasih Pak. Baik, Sobat Pradi Medan, tadi ada yang saya dapat simpulkan sedikit yang disampaikan. Kalau boleh mengambil kesimpulan Pak, intinya adalah KUHP pidana yang baru ini harus mampu menjadi rahmatan lil alamin. Saya juga terbersit jadi bagaimana berpuluh tahun baru berhasilnya Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP pidana baru ini baru terrealisasikan. Mudah-mudahan para begawan hukum, ilmuwan hukum, profesor, guru-guru besar yang masa lalu, dan semua pihak yang memperjuangkan tentang KUHP pidana baru ini diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Terlepas banyak kurang lebihnya, karena semuanya pasti selalu ada kekurangan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Sobat Pradi Medan, tadi sudah sangat banyak disampaikan oleh Bapak Asok Prof. Dr. Rizkan Juliadi, SHMH sehubungan dengan perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada yang disampaikan, ada perubahan seolah-olah yang saya simpulkan bahwasanya KUHP pidana yang baru dengan KUHP pidana KUHP pidana yang sekarang ini dengan KUHP pidana yang lama yang sebelumnya itu ada perubahan sifat sistem atau dogma, atau memang dia itu kaedah yang terbawanya. Apakah itu dilihat dari ajas, ataukah itu dilihat dari bagaimana nilai-nilai yang hidup di masyarakat? Kami mohon Pak, diberikanlah dulu penjelasan sebetulnya nilai yang bagaimana sebetulnya yang ada di KUHP pidana yang baru ini terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia.
Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebagai pembukaannya, makanya saya sebutkan tadi azas. Kalau yang lama kan udah pasti, yang baru kita sebutin tadi. Kalau yang lama kan tentu azas legalitas, ya kan, ada aturannya dulu. Kemudian ada yang namanya azas tindak pidana apa namanya itu tanpa kesalahan, ya kan. Kemudian ada azas tidak berlaku surut, ya kan. Kemudian azas larangan menggunakan analogi, ya kan. Nah, kalau kita menganalogikan berarti menggunakan asumsi, tidak menggunakan. Jadi itu sebenarnya terlalu ringan untuk dicernahi kalau saya ngeliatin, ya kan. Nah, tapi sekarang lebih tepat saya ngeliatin gitu loh. Jelas-jelas nyata sebuah perbuatan itu. Nah, kalau dipertanyakan bahwa seperti Adinda tadi bertanya, ya kan, tentang living law, hidupnya di apa namanya hukum hidup di dalam masyarakat. Nah, itulah tujuannya dalam undang-undang yang baru nih. Kita menggali seperti apa living law terhadap yang berlakunya di masyarakat ini, yang ada di masyarakat ini, ya kan. Tentu banyak sekali peraturan hukum yang berlaku di masyarakat itu tepat, ya kan. Makanya ada pasalnya di pasal 2 di ayat 2 itu, ya kan, tentang kearifan lokal hidupnya living law di masyarakat tersebut. Nah, coba kita simak bunyinya yang di pasal 2 di ayat 2 tersebut. Tapi tanpa mengecualikan juga terhadap di pasal 1 di ayat 1 tadi gitu loh. Nah, inilah ketentuan-ketentuannya, ketentuan-ketentuan umum. Jadi tidak ada bertentangannya terhadap di masyarakat, ya kan. Budaya-budaya masyarakat itu tidak ditinggalkan gitu loh. Kenapa? Tujuannya supaya kita tidak terpecah belahkan. Kenapa? Kita luar biasa majemuknya dalam kehidupan bermasyarakat, ya kan. Belum lagi pulau, ribuan pulau, ya kan. Kita pun tidak sanggup untuk menyatukan pulau itu. Hanya Allah, hanya Tuhan yang bisa menyatukan pulau itu, ya kan. Nah, itu gitu loh. Tetapi dengan doa kita, dengan rahmatan lilaman KUHP ini, kita akan bisa bersatu lebih baik lagi gitu loh. Itu tujuannya, ya kan. Kenapa saya mengatakan itu? Di Medan saja bahasa saja udah banyak, ya kan. Juga, Pak. Belum lagi nada-nadanya pembicaraannya, ya kan. Belum lagi di Aceh, ya kan. Belum lagi di Papua gitu loh. Seperti apa kehidupan budaya. Nah, inilah kehidupan daripada masyarakat kita, kearifan lokal, hukum terhadap di masyarakat itu harus dihidupkan, tidak boleh ditinggal. Karena kenapa? Karena sesuai dengan azas teritorial kita tadi. Tuh, ingat, azas daripada kedaulatan negara kita harus bersatu, ya kan? Apa tujuannya? Satu bendera kita, satu bangsa kita, satu bahasa kita. Dari bahasa saja sudah ribuan pulau, ya kan? Coba kalau bahasa udah banyak sekali, bahasa Mendiling, bahasa Medan, bahasa Batak, udah beda, ya kan? Iya benar. Nah, udah banyak sekali. Orang Mendiling katanya, ada yang di ujung lagi nggak mau katanya orang Batak. Oh, kami orang Mendiling, ya kan? Padahal kata orang di Jawa sama-sama orang Batak, nah katanya kan seperti itu. Nah, betul, Pak. ini luar biasa gitu loh. Kehidupan di dalam masyarakat. Inilah yang dikatakan living law gitu loh. Ya kan, belum adat budaya, belum cagar budayanya lagi. Ya kan? Nah, kita lihat kalau misalnya di di Sumatera, ya kan, ada ada upah-upahnya, ya kan, orang Batak. Untuk apa? Untuk menyemangati yang seorang yang korban itu kan sebuah bentuk dari hukum, ya kan. Ada yang motong ini, ada yang motong ini. Itu cara penghormatan. Penghormatannya apa? Ada di Pancasila. Apa itu di Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Minimal berkeadilan di daerah yang tempat yang di kearifan lokal tersebut. Itulah yang dikatakan bahwa living law yang ada di dalam hidup di dalam masyarakat, ya kan. Siap, terima kasih, Pak. Baik, Adinda, terima kasih, ya kan, atas penyampaiannya ini. Terutama saya sendiri selaku ketua Ketua Mahupiki DPD Mahupiki Sumatera Utara ini. Pertama, saya terima kasih kepada sahabat, rekan-rekan dosen saya, senior saya, ya kan, banyak sekali yang profesor di dalam daripada Mahupiki ini, pembina kami, tentu untuk mewakili, yaitu Profesor Adi Warman, Profesor Alfi Sari, ya kan, Profesor Madiasa, ya kan, tentu pembina kami yang selalu
namanya itu komunikasi, tentu berkomunikasi, yaitu Dr. Mahmud Mulyadi yang luar biasa. Beliau malam-malam pun mau menelpon saya sejauh mana kegiatan-kegiatan mau Piki ini, ya kan, untuk dalam sosialisasi ini. Tentu kami untuk kedepannya ini, saya sebagai ketua mau Piki Sumatera Utara ini, ya kan, kami siap untuk bergandeng tangan. Tetapi ada beberapa lembaga juga sudah banyak mengajukan kerjasama, ya kan, untuk membantu sosialisasi ini. Tentu ada juga beberapa dari bagian hukumnya, beberapa partai juga ada, lembaga masyarakat juga sudah ada, beberapa lembaga masyarakat, ya kan, kepemudaan masyarakat sudah ada mengajukan surat untuk kerjasama bersama-sama mensosialisasikan ini. Mereka ingin tahu gitu loh, memahami gitu loh dalam hal KUHP yang baru. KUHP yang baru ini sesuai Adinda sebutin ini, semoga tujuannya apa? Rahmatan lil alamin. Nah, itu. Baik, Sobat Pradi Medan, tadi sudah disampaikan beberapa hal dari bagaimana sebenarnya KUH pidana yang baru ini bisa menjadi rahmatan lil alamin, keselamatan bagi semua umat. Terima kasih kepada Bapak Asok Prof. Dr. Rizkan Juliadi SMH selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area. Semoga Bapak sehat selalu, semoga diberikan keselamatan dan juga menjadi rahmat bagi semua orang. Baik Sobat Pradi Medan, tadi setelah berdiskusi dengan Ketua Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area, juga sebagai Ketua Mahupiki Sumatera Utara, berdiskusi. Nanti akan ada seri-seri berikutnya sehubungan adanya kerjasama dari DPC Pradi Medan dengan Mahupiki Sumatera Utara tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUH pidana yang baru. Kami akan melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat yang tidak kurang mengetahui, yang bukan berkualifikasi ilmu hukum, juga kepada lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok masyarakat yang akan kita lakukan sosialisasi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.